SIMA UI tahun 2019 tentang senyawa karbon. Struktur senyawa yang merupakan contoh isomer posisi adalah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu apa itu isomer gitu ya. Isomer adalah dua senyawa atau lebih yang memiliki rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda. Nah, ini pengertian isomer secara umum. Untuk jenis isomer sendiri dibagi menjadi dua ya, yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Nah, isomer struktur sendiri dibagi menjadi tiga ya, yaitu yang pertama ada isomer rangka atau kerangka atau rantai. Yang kedua itu ada isomer gugus fungsi. Kemudian yang ketiga ada isomer posisi. Untuk isomer ruang itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada isomer geometri, kemudian yang kedua adalah isomer optik. Untuk jenis isomer ini saya akan jelaskan hanya isomer posisi saja ya, untuk mempersingkat waktu videonya. Penjelasan isomer yang lain nanti saya akan buatkan video tersendiri. Isomer posisi itu adalah di mana rumus molekulnya itu sama, kemudian gugus fungsinya sama, tetapi posisi gugus fungsinya itu berbeda. Contohnya itu 2 pentanol dengan 3 pentanol. Penta artinya 5 ya. Kemudian untuk gugus fungsi OH-nya ada di posisi nomor 2 ya. Nah, selanjutnya untuk 3 pentanol berarti kerangkanya ada 5. Kemudian untuk gugus fungsi alkoholnya itu di posisi nomor 3 ya. Jika kita lihat dari struktur yang telah kita gambarkan, bahwasanya alkohol itu punya gugus fungsi OH, di mana pada 2 pentanol ini berada pada nomor 2 ya, pada rantai utamanya atau struktur utamanya. Nah, kemudian untuk 3 pentanol itu di nomor 3 ya gugus fungsinya, di mana rantai utamanya itu tetap ya, ada 5C ya untuk isomer posisi seperti itu ya. Oke, kita masuk saja langsung ke dalam soal, di mana nomor 1 itu terdapat 2 senyawa yang berbeda ya rumus molekulnya. Ini sudah jelas bahwasanya kalau kita hitung C-nya di sini ada 1, 2, 3, 4, C-nya C4, kemudian yang kanan 1, 2, 3, 4, 5, C5. Karena rumus molekulnya ini berbeda, yang pasti tidak mempunyai isomer apapun, jenis apapun ya. Kalau yang namanya isomer itu pasti rumus molekulnya sama ya. Jadi secara umum ini ya pengertiannya ini kita harus tahu ya. Selanjutnya nomor 2 itu yang pertama ada senyawa alkena, kemudian terdapat senyawa alkana rantai lurus ini ya. Kita hitung dulu aja rumus molekulnya apakah sama gitu ya. Nah, dari jumlah C-nya dulu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C-nya 9 ya. Kemudian kalau yang kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6 ya. Nah, ini sudah pasti bukan isomer ya. Karena kan kalau isomer kan itu sudah pasti rumus molekulnya itu harus benar-benar sama. Kalau C-nya 6 ya harus 6. Kalau hanya 10 ya harus 10 ya, harus sama gitu ya. Oke. Selanjutnya nomor 3 kita hitung dulu. C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang kanan ini C7 ya. Yang kanan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini C7 juga ya. Nah, selanjutnya kita tahu di sini yang membedakan itu kalau kita lihat dari strukturnya, ini hanya itu di atas ya. Kalau yang di kiri, kemudian yang di kanan itu di bawah. Nah, kalau kita tahu pada struktur ini kan punya gugus fungsi alkena ya di sini. Nah, gugus fungsi alkena identik dengan isomer geometri. Isomer geometri itu ada 2 ya, yaitu isomer cis trans dan yang kedua itu adalah isomer Ze. Nah, untuk isomer cis trans sendiri ada 2 ya, yaitu isomer cis trans pada rantai terbuka dan isomer cis trans rantai tertutup. Nah, untuk rantai terbuka itu berada pada senyawa yang memiliki gugus alkena ya.
di mana atom yang diikat dari dua ikatan ini itu harus berbeda, yaitu misalkan Cl kemudian Br gitu ya. Nah, kemudian yang kiri untuk isomer cis-trans rantai terbuka itu harus sama ya antara kiri dan kanan yang diikat. Jadi kalau misalkan ClBr di kanan, maka yang kiri juga ClBr ya. Nah, kalau kita lihat untuk Cl yang di atas ini, dia akan berhadapan dengan Cl yang lain. Kemudian kalau Br juga berhadapan dengan Br yang lain. Artinya, apabila berhadapan dengan atom yang sama atau unsur yang sama, kita bisa sebut isomernya adalah isomer cis. Kemudian kalau misalkan berbeda, nah kalau kita gambarkan ini, yaitu ini Cl, ini Br, kemudian ini Br, ini Cl. Nah, yang berhadapan itu berbeda, maka kita sebut ini adalah trans gitu ya. Selanjutnya untuk isomer cis-trans rantai tertutup ya. Saya tulis di sini ya untuk rantai tertutup. Untuk rantai tertutup sendiri dapat ditemukan isomer cis-transnya itu pada ikatan tunggal ya. Tidak ada pada ikatan rangkapnya ya. Jadi untuk rantai tertutup ini terjadi pada sikloalkana ataupun sikloalkena. Nah, contohnya pada senyawa berikut. Jadi ini sikloalkana di mana untuk 2C atau lebih harus memiliki atau mengikat dua atom yang berbeda. Contohnya ini misalkan mengikat H dengan Cl. Nah, kemudian di sini harus H dengan Cl juga gitu ya. Nah, ini baru kita dapat tentukan adanya isomer cis dan trans gitu ya. Nah, misalkan ada jauh nih ikatannya. Misalkan di sini ada H, kemudian ini Cl. Nah, ini bisa jadi terdapat isomer cis dan transnya pada C di sini dengan C di sini gitu ya. Tidak hanya C yang berikatan langsung seperti ini. Itu punya isomer cis trans gitu ya. Jadi bisa saja berjauhan seperti ini antar ikatannya itu dapat diketahui adanya isomer cis-trans gitu ya. Kemudian untuk sikloalkena sendiri contohnya seperti ini ya. Nah, ini terdapat ikatan rangkap. Nah, mana untuk ikatan rangkap ini tidak ada isomer cis-transnya ya. Nah, untuk isomer cis-transnya ya pada ikatan tunggalnya ini ya. Misalkan ini H, kemudian ini Br. Ini H, ini Br. Dan juga terdapat pada ikatan yang jauh ya, seperti ini ya. H dengan Br yang di sini dengan yang ada di sini gitu ya. Nah, itu bisa kita simpulkan adanya isomer cis-trans ya. Untuk lebih jelasnya saya akan buatkan video khusus untuk menerangkan isomer ya. Selanjutnya untuk isomer Ze. Nah, untuk isomer Ze ini hampir sama dengan isomer cis-trans rantai terbuka. Yang mana yang membedakan di sini adalah pada C yang diikat. Jadi misalkan C-nya itu tetap ya sama dengan cis-trans, harus berbeda ya yang diikat itu, yaitu misalkan di sini F dan Cl. Nah, kemudian kalau cis-trans kan di kiri itu harus sama ya. Nah, untuk isomer Ze ini tidak perlu sama ya. Jadi misalkan di sini ada H dengan CH3 gitu ya. Pada isomer Ze ini berlaku prioritas nomor atom, di mana semakin besar nomor atomnya, maka semakin prioritas. Oke, kita lihat pada bagian yang kiri dulu. Nah, yang kiri itu ada H dengan C di sini. Yang sebagai prioritas itu H atau C kira-kira yang memiliki nomor atom besar. Yang C ya, nomor atom besar, sehingga kita tulis prioritas nomor 1 ini adalah CH3. Kemudian yang kedua adalah H. Kemudian kita lihat yang kanan. Yang kanan itu prioritas yang paling tinggi atau nomor atom yang tinggi adalah Cl ya. Kemudian yang kedua adalah F. Nah, selanjutnya kita lihat yang berhadapan di sini. Ternyata yang berprioritasnya sama itu berhadapan. Sehingga dapat kita ketahui bahwa isomer yang berprioritas berhadapan sama ini merupakan isomer Z. Kemudian yang E itu ya tidak sama ya prioritasnya yang berhadapan. Jadi F, kemudian ini Cl, kemudian ini CH3, kemudian ini H ya. Ini prioritas nomor 1, ini 2, ini 2, ini 1.
Nah, yang berhadapan berbeda ya prioritasnya. Maka kita sebut ini adalah isomer E ya. Oke, dari soal nomor 3 ini kita tahu di sini ada alkena ya. Kemudian kita bisa simpulkan ini adalah isomer geometri ya. Kemudian isomer geometri ini adalah isomer geometri cis trans atau isomer ZE. Nah, kalau kita lihat dari samping-sampingnya itu C yang dekat itu beda ya antara kiri dan kanan, sehingga berlaku isomer ZE. Nah, kita prioritaskan yang kiri dulu ya. Yang H itu berarti dia paling kecil ya nomor atomnya dibanding CH3 atau C-nya itu. Berarti ini nomor 2 ya. Ini nomor 1. Terus kemudian yang kanan di sini ada CH2, kemudian ini ada CH3. Kalau misalkan seperti ini, nah ini kan ada HH gini ya. Kemudian ini ada H. Nah, kita prioritaskan kan ini sama-sama C ya. Kita nggak bisa memprioritaskan. Kita bisa memprioritaskan ikatan selanjutnya di sini. Ikatan selanjutnya di sini ada C ya. Nah, kalau yang selanjutnya di CH3 ini ya H ini, maka dari itu yang paling prioritas di sini adalah yang ini ya, nomor 1. Kemudian yang nomor 2 ini yang di bawah. Jadi apabila nanti prioritasnya itu sama terus, kita lihat aja terus sampai ketemu prioritas yang paling tinggi itu yang mana menurut ikatannya ya. Jadi yang pertama itu ada ikatan ke-1 itu pada C ya. Nah, kemudian ikatan kedua ternyata ada H ya, yang CH3. Kemudian yang di atasnya itu ternyata ada CH, kemudian ada CC. Nah, kita lihat pada CC-nya saja, dimana prioritasnya itu nomor 1 adalah yang ikatan yang di atas ini ya. Oke, selanjutnya kita tentukan ini isomer apa. Nah, isomer yang selang-seling yang berhadapan itu tidak sama berarti isomer E ya. Dan yang kanan sudah pasti adalah Z gitu ya. Oke, kemudian pernyataan nomor 4 di sini kita hitung dulu untuk rumus molekulnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti C-nya ada 5. Terus hanya di sini ada 3 ya. Ini H3. Terus di sini ada 2 ya. Berarti 5. Terus di sini ada 2. Berarti 7 ya. Terus ditambah dengan 3. Berarti 10 ya untuk H-nya. Kemudian O. Selanjutnya yang di kanan di sini C-nya ada 5 juga ya. C5. Kemudian H-nya ada ini 3 tambah 2 5, kemudian 3 tambah 2 5, berarti 5 tambah 5 10 ya. Dan ini ada O. Nah, ini sudah sama ya rumus molekulnya sehingga terdapat isomer. Nah, selanjutnya isomer apakah ini gitu ya. Nah, di sini ada gugus fungsi karbonil atau keton ya. Nah, gugus keton ini yang membedakan adalah apa gitu ya. Nah, kita lihat kerangkanya di sini atau rantai utamanya. Nah, rantai utamanya itu rantai lurus di mana C-nya itu sama-sama 5, sehingga untuk rantai utamanya itu tetap gitu ya. Nah, yang membedakan adalah posisi gugus karbonil atau gugus ketonnya ya. Di sini itu nomor 2 ya. Nah, kemudian yang di kanan ternyata nomor 3. Oleh sebab itu, contoh isomer posisi yang paling tepat di sini adalah yang nomor 4 saja gitu ya. Nah, ini tadi yang nomor 3 adalah isomer ZE. Terus kalau yang nomor 2 ini bukan isomer, nomor 1 juga bukan isomer. Oke, apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai konten yang seperti ini, mohon di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.